Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khalila Tasyafiera dari Sekolah SMK Sahid Jakarta dari kelas 10 Kuliner A. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi IPS tentang perubahan sosial. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Jadi perubahan sosial itu adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat secara terus-menerus akibat sifat sosial yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi pada individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, adat, budaya, hingga sikap perilaku dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial mempunyai beberapa karakteristik loh. Apa aja sih karakteristiknya? Karakteristik perubahan sosial yang pertama yaitu dapat terjadi pada setiap kelompok masyarakat. Yang kedua, beberapa perubahan sosial dianggap lebih penting. Yang ketiga, dapat direncanakan dan tidak direncanakan. Yang keempat, sering menciptakan kontroversi. Berikutnya, teori perubahan sosial. Ada beberapa teori sosial. Yang pertama, teori linier disebut sebagai juga teori perkembangan atau teori evolusi. Dalam teori linier, perubahan sosial dikatakan sebagai sebuah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat, serta mengarah pada tujuan tertentu. Yang kedua yaitu teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial adalah sebuah proses yang berulang. Artinya, perubahan yang terjadi di masa sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Lalu yang ketiga, teori fungsional. Menurut teori fungsional, masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang saling terhubung dan memiliki fungsi. Jika fungsi tersebut dijalankan dengan tepat, maka keseimbangan sosial akan tercipta. Yang keempat, teori konflik. Menurut teori konflik, perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik atau pertentangan antara kelas sosial. Yang terakhir, teori gerakan sosial. Menurut teori gerakan sosial, suatu perubahan sosial dapat memunculkan adanya gerakan sosial, begitu juga sebaliknya. Lalu, perubahan sosial juga memiliki dampak negatif dan positif. Nah, dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, berkembangnya berbagai industri. Dan yang terakhir, terciptanya stabilitas politik. Dampak negatifnya yang pertama, lunturnya nilai dan norma di masyarakat. Kedua, masyarakat menjadi lebih konsumtif. Yang ketiga, terjadinya culture shock. Yang keempat, terjadinya cultural lag. Dan yang terakhir, adanya disintegrasi sosial. Selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial dapat didorong oleh adanya beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, adanya revolusi. Yang keempat, konflik dalam masyarakat. Lalu, faktor eksternal yang pertama, pengaruh lingkungan fisik, pengaruh dari kebudayaan lain, baik yang dilakukan secara asimilasi, akulturasi maupun amalgamasi. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan. Lalu yang terakhir adalah faktor penghambat perubahan sosial. Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang kedua, faktor alam yang membuat suatu wilayah terisolasi. Yang ketiga, kurangnya pergaulan dengan kelompok masyarakat lain. Yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.